Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Sadai Magelang yang terkasih di dalam Tuhan. Mari alami perubahan di dalam Tuhan setiap hari melalui 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita pada hari ini dalam kitab Ibrani pasal 1. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 1. Saya akan mengambil dua ayat, itu ayat 1 dan 2. Mari kita membaca sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini yaitu perantara. Kita melihat dalam ayat ini bahwa dalam ayat 1 dikatakan Allah menggunakan perantara pada zaman dahulu untuk berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi. Dan pada hari ini saya memberikan judul perantara. Perantara dalam kamus bahasa Indonesia ya mempunyai arti yaitu orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam sesuatu hal atau dalam perundingan atau apapun itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu perantara, dan juga kalau kita menggunakan kata perantaraan artinya yaitu proses atau cara pembuatan yang menghubungkan orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi perantara itu kata dasarnya, perantaraan itu kata kerjanya ya. Puji Tuhan, perantaraan ada dua ayat di dalam firman Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, ya mari Bapak Ibu Saudara ya, kita menggunakan observasi. Ya dalam dua ayat ini pribadi-pribadi yang kita sudah temukan, meskipun ini adalah kisah ya tentang perbuatan Allah di zaman dahulu dan sekarang. Ada beberapa pribadi yang disebutkan. Ada dikatakan bahwa ada nabi-nabi, ada nenek moyang, dan juga ada perantara yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan kita melihat interpretasi dalam hal yang kita sudah baca dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada manusia, dan pada zaman dahulu dengan berbagai cara Allah berbicara kepada nenek moyang kita. Dua hal dikatakan ya, berbicara berulang kali dan melalui berbicara kepada kita, pada nenek moyang kita dengan berbagai cara. Artinya berulang-ulang kali Allah itu berbicara kepada manusia dengan berbagai cara, tentu dengan melalui mimpi, melalui nubuat, melalui penglihatan dan lain sebagainya, melalui nabi-nabi, yaitu diantaranya Bapak Ibu Saudara yang disebutkan oleh firman Tuhan. Dan interpretasi yang lain dikatakan pada ayat yang kedua, pada zaman akhir itu akhir zaman ini, zaman sekarang. Dikatakan bahwa Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yaitu Yesus Kristus. Nah, ada dua perbedaan. Kalau pada zaman dahulu Allah berbicara kepada manusia melalui perantaraan nabi-nabi, tetapi pada akhir zaman, pada saat sekarang ini ya disebut akhir zaman, akhir daripada akhir zaman melalui perantaraan anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, dua hal yang kita lihat yaitu zaman dulu Allah berbicara melalui nabi-nabi, tetapi zaman akhir atau akhir zaman melalui Yesus Kristus. Nah, hal yang perlu kita renungkan aplikasi dari kebenaran firman Tuhan dari dua ayat ini. Baik cara Allah berbicara yaitu perantaraannya mewakili dirinya sebagai penghubung ya, kata perantara itu adalah penengah atau penghubung antara Allah dengan manusia ciptaannya di muka bumi ini. Allah memakai penghubung yaitu nabi-nabi.
Tetapi pada akhir zaman Allah memakai dirinya sendiri. Dia menjelma menjadi manusia yang kita panggil Yesus Kristus melalui anaknya disebutkan oleh firman Tuhan. Dia sendiri sebagai Allah datang menjadi manusia secara langsung. Jadi perantara yang kedua ini dengan dirinya sendiri datang menjadi manusia, hidup bersama manusia dan menyatakan kuasanya, menyatakan pesannya. Injil disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri kepada dunia ini dan kepada setiap orang yang percaya. Mereka menjadi miliknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, aplikasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lain tentang Yesus Kristus sebagai perantara pada zaman akhir zaman. Pada hari-hari terakhir ini di mana saya dan Bapak Ibu Saudara hidup, dikatakan bahwa perantaranya adalah dirinya sendiri melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Nah, perantara itu bukan lagi hidup sendiri, bukan lagi berada di tempatnya sendiri, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa perantara yaitu Yesus Kristus sendiri, dia ada di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah perantara Allah bagi manusia dan dia ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dia hidup di dalam hidup orang percaya dan kehidupan orang percaya ada di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus Kristus sudah datang menjadi perantara bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, perantara untuk dosa kita. Karena kalau kita renungkan firman Tuhan, apa yang menjadi putusnya hubungan Allah dengan manusia? Yaitu dosa. Bagaimana supaya menghubungkan Allah dengan manusia untuk hubungan itu terjalin kembali antara Allah dan manusia. Manusia dapat mengalami pemeliharaan Allah, kasih Allah, juga berkat Allah tercurah atas manusia ciptaannya. Dia menggunakan perantara yaitu Yesus Kristus untuk mengadakan kembali pemulihan, pendamaian kepada manusia ciptaannya. Dan perantara itu kini berdiam dalam hati, dalam kehidupan orang percaya. Siapa orang percaya? Bapak Ibu Saudara, kita semua. Dan Kristus ingin kita pun berguna bagi dia, menjadi perantara. Kenapa? Karena perantara itu sendiri ada dalam hidup kita. Dan ketika dia berdiam dalam kehidupan kita, dia mau kitalah yang menjadi perantara. Dan seperti dia telah menjadi perantara menyelesaikan dosa kita. Kita dibenarkan oleh Yesus Kristus dan hidup kita dapat menjadi berkat dan hidup kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perantara itu ada dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari menjadi kepanjangan tangan Tuhan, pengantara bagi Allah kita. Bagaimana caranya? Kita dapat menjadi pengantara, dapat menyampaikan pesan Injil, dapat mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, pada keluarga kita mungkin yang sudah mengenal kebenaran pun dapat kita ajarkan, karena kadang-kadang orang yang sudah mengetahui kebenaran suatu waktu dapat melupakannya. Dan kepada siapa lagi kita menjadi perantara Kristus, menjadi kepanjangan tangan Tuhan Yesus? Kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita semualah kepanjangan tangan Tuhan. Perantara itu ada dalam kehidupan setiap kita dan dia mau pakai hidup kita dengan kekuatan, dengan kemampuan Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, mari kenalkan kepada orang lain tentang apa yang kita tahu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tentang apa yang kita alami di dalam Yesus Kristus, perantara kita yang sudah menyelesaikan dosa kita, mendamaikan kita. Kita dapat menjalani hubungan kita kembali dengan Allah dan dapat kita terima berkat-berkat yang sudah Allah sediakan dan akan dinyatakan kepada setiap umatnya yang percaya dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari Dia Allah yang sudah mendamaikan, Dia Allah yang sudah menghubungkan kita dengan Bapa di surga. Pada zaman dahulu Allah memakai nabi-nabi yang sudah dipilih, yang sudah dikuduskan dan menjadi kepanjangan lidah Allah bagi manusia di bumi ini. Di akhir zaman, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya, saudara-saudari semua mau menjadi perantara
bagi Allah kita, bagi Yesus Kristus yang sebenarnya mau dan rindu untuk menjadikan hidup kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan Allah sendiri. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, bagi keluarga kita, bagi siapapun itu. Sebab sekali lagi kita tidak berjalan sendiri. Perantara itu ada dalam hidup kita, maka dia yang akan mengurapi, memberkati mulut, pikiran, hati kita saat kita mengenalkan siapa Kristus itu kepada orang lain. Atau mungkin mengajarkan, menceritakan pengalaman kita bersama perantara itu, bersama dengan Yesus. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami? Ceritakan kepada orang lain supaya setiap orang diberkati dengan nama Yesus yang kita hidupi, yang kita alami setiap hari, setiap waktu. Katakan kepada diri kita sendiri, saya siap, saya mau menjadi perantara Kristus. Sebab dia berdaulat dalam hidupku, dialah kekuatanku, dialah kemampuanku, dialah yang memberikanku hati penuh bijaksana dan bijak untuk berbicara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti Renungan 79, kiranya terus menjadi berkat kita bersama. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang agung, Allah yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan di mana hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Engkau Allah yang sudah memakai nabi-nabi sebagai perantaramu kepada manusia, menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada manusia, dan mereka yang menerima, mereka diberkati. Demikian juga hidup kami di akhir zaman ini Tuhan. Engkau Yesus Kristus yang sudah menjadi perantara kami, dan Engkau sendiri yaitu perantara Yesus Kristus hidup dalam hidup kami, ada dalam hidup kami, berdaulat dalam hidup kami, dan kami mau Tuhan untuk membuka mulut kami, memakai hidup kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan berita Injil kepada sesama kami. Tuhan pakai hidup kami, Tuhan berkati, berikan kemampuan, berikan keberanian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.